Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa rafa'a. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, hari ini insyaallah kuliah subuh kita yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Adi Musamaddin. Alhamdulillah beliau sudah kita. Terima kasih atas kehadirannya Ustaz. Pada beliau kami persilakan. Oke, ini ya. Bismillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarganya. Pengurus Masjid Al-Furqan yang saya hormati dan saya muliakan, ibu-ibu dan bapak-bapak. Sebelum memasuki materi yang Al-Fakir sampaikan, terutama adalah kita yang sudah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan terutama dari istiqomah ya. Rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yaitu sebelum sholat subuh atau sholat sunnah fajar, ada yang mengatakan itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis yang kedua, lau ta'lam hadis ini kepada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umi Maktum, nama lainnya Ammar bin Qais ya. Dia ini sahabat ketika di Madinah yang paling tua, matanya buta, rumahnya jauh, minta dispensasi kepada Nabi untuk tidak mengikuti sholat subuh. Kata Nabi tidak ada keringanan. Nah, itu Pak, sahabat rumahnya jauh, usianya tua, kemudian buta. Nah, kalau kita gimana hadirahumullah? Jauh tidak, buta kagak. Nah, jadi lihat hadirahumullah pentingnya kita itu sholat subuh. Kata salah seorang ahli di Indonesia yang bernama Profesor Dr. Hamka, kalau kamu ingin melihat umat Islam, nanti lihatlah di waktu Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi kalau kamu ingin melihat orang yang beriman, lihatlah sholat subuh. Jadi, sholat subuh itu makanya nggak ada temannya, dekatnya kepada yaitu sholat tahajud dan masyhuda, yaitu diperhatikan. Hadirin rahimakumullah, tema yang Al-Fakir sampaikan pada hari ini bekal terbaik. Di surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 183 kita sudah maklum, bahkan ini selalu diulang-ulang. Ya, memang agama itu sesuatu yang diulang-ulang. Terus ada rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan, tafsirnya ayat furiqah, difardukan alaikum kepada kalian semua, asyamu adalah puasa.
Ini kalimatnya majhul. Kemudian asal kalimatnya itu adalah kataballahu alaikumus siyama. Asalnya lafaz Allah dibuang, maka diganti dengan naibul fa'ilnya lafaz asyam. Puasa diwajibkan kepada kalian semua sebagaimana puasa telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Dalam tafsirnya minal umami min qablikum, umat-umat sebelum kamu. Mafhumnya, penjelasannya, umat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Jaraknya 569 tahun. Puasa juga 1 bulan. Bahkan di musim bunga itu ditambah ya 10 hari. Kemudian umat yang dekat dengan Nabi Isa yaitu adalah Nabi Musa. Jarak Nabi Musa dengan Nabi Isa ini adalah 500 tahun. Puasa juga, bahkan impornya berapa? 40 hari puasa, Pak. Bahkan yang lebih jauh lagi adalah Nabi Daud, sehingga diadopsi dalam sebuah hadis Abdul Siyam ba'da Ramadan Siyam Daud. Puasa yang paling utama setelah Ramadan ini adalah puasa Nabi Daud. Jadi Bapak dan Ibu, ini ada satu informasi, orang yang sudah kita sudah punya penyakit ataupun gejala-gejala penyakit gula ataupun apa macam saja, jangan takut dan tidak ada jalan solusi terbaik daripada sunnah Rasulullah, yaitu puasa. Gak usah 1 tahun dulu Pak, dicoba 3 bulan. 3 bulan itu bukan 90 hari, tapi setengahnya. Jadi kan sehari puasa, setelah itu ada jalan. Kenapa orang yang berpuasa ini adalah sehat? Kenapa kita disunnahkan setiap bulan ini 3 hari, bahkan setiap Senin kita puasa, Kamis puasa berarti sudah 8, Senin Kamis 4 kali ditambah ayamul bid. Ternyata dirahmatullah, mohon maaf, yang kita makan ini sekarang sudah banyak racun, Pak. Nasi kemudian dikasih pengawet, daging dikasih pengawet, buah-buahan dikasih pestisida. Kemudian kalau kita makan seperti halnya bagus, kalau nggak makan juga kita gimana? Maka terjadilah koagulasi menurut ilmu kesehatan ini, menggumpal di dalam darah, maka jadilah kanker. Ini, tapi nggak usah takut, maka kita disunahkan berpuasa. Maka dengan puasa tersebut, maka Allah akan bersihkan. Kalau hari ini kita ini puasa 1 bulan, nah itu persiapan kita hadirin Allah, maka badan kita itu nanti kata Nabi seperti bayi yang baru lahir. Artinya tubuh kita, unsur-unsur yang ada di dalam tubuh kita ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasia-rahasianya, Pak. Maka terus kita ikuti pengajian dari rahmatullah. Banyak ustaz yang latar belakangnya dokter, banyak ustaz yang latar belakangnya politik, berbagai macam dari rahmatullah. Kita kembali, puasa itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana umat-umat yang telah terdahulu. Ada satu tujuan titik kulminasi di dalam bulan suci Ramadan dengan kata la'allakum tattaqun. Di dalam ilmu balaghah, Bapak mau paham ataupun tidak, karena kajian sebuah keilmuan. La'alla ini ada 2. Satu ada maknanya la'alla itu tamani. Tamani itu satu harapan yang tidak mungkin, tidak pasti. Seperti bahasa Arab begini. La'alla sababa ya'udu yauman. Mudah-mudahan kepemudaan datang hari ini. Yang ngomong aki-aki 80 tahun datang gak Pak? Usia 80 tahun ngomong begitu. La ada sababa yauman. Mudah-mudahan kepemudaan datang pada hari ini. Kagak mungkin, udah penuh beban. Nah itu namanya tamani. Tapi di dalam kalimat la'ala di sini maknanya litaroji atau taroji. Artinya taroji ini satu harapan yang pasti. Maka mengartikan la'allakum jangan mudah-mudahan. Tunggal ngerti nausolok. La'allakum pasti. Kamu semua tattaqun akan menjadi orang yang bertakwa. Lalu timbul satu pertanyaan. Kenapa Ustaz Adin di dalam bulan suci Ramadan ini dibentuk untuk supaya menjadi orang yang bertakwa? Jawabannya Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menjawab. Ternyata dengan takwa tersebut adalah sebuah tempat yang Allah sudah siapkan. Bekal yang paling terbaik di dalam kehidupan itu adalah hanya takwa. Surat Al-Baqarah ayat 197. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa
wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian semua dengan takwa, karena bekal yang paling terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Wahai orang-orang yang mempunyai pemahaman dan pemikiran. Hadirin rahimakumullah, shaimin dan shaimat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ini kalau dengan bekal takwa Ibu, kita akan diakhiri hidup ini dengan yang namanya kematian. Dan kematian kita ini adalah mengharapkan adalah husnul khatimah. Surat 16 ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, yaitu mereka orang-orang yang diwafatkan, yang dicabut ruh dan nyawanya, Allah perintahkan kepada malaikat Israel. Yang wafatnya adalah thayyibin. Ini kalimat thayyibin ini kedudukannya menjadi hal. Yang wafatnya dalam keadaan hal baik. Apa tafsirannya? Pertama adalah thahirina minasyirki wal dzulmi. Yang pertama matinya, wafatnya suci dari perbuatan dolim dan perbuatan syirik. Mafhumnya sebab banyak orang-orang di zaman sekarang, sejak zaman dulu sampai sekarang dan yang akan datang, mati kalau tidak kafir ya munafik, kalau tidak munafik ya zalim. Yang kedua, wafatnya sudah ada berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala batas usia ini, kata Nabi, umri ummati baina sittina aw sab'ina sanatan. Umur umatku ini, umat Islam ibu dan bapak termasuk saya, berkisar di antara 60 sampai 70 tahun. Jadi hati-hati, ada Rasulullah yang sudah 79 tahun. Ya, hati-hati apa? Hati-hati melangkah, pulang, ada Rasulullah. Ya, hati-hati kalau kita ini ke WC, hati-hati kalau makan. Kita bukan muda lagi hadirin. Ya. 60 sampai 70 tahun. Saat dia ini ada 15 tahun dikurangi. Kalau dia 60 tinggal 45. Nah, pada saat terakhir hadirin, maka ketika datang ruhnya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut diperlihatkan dulu, Pak. Apa yang diperlihatkan? Yang diperlihatkan seluruh amal soleh dia. Ketika sholat, ketika sedang mendengarkan pengajian, ketika puasa, ketika haji, umroh, baca Al-Quran, zikir, infak, sedekah, diperlihatkan. Maka dia senang melihat ke sebelah kanan. Ya. Karena anaknya kadang-kadang termasuk tetangganya nggak paham. Pak, Bu, jangan lihat ke atas dulu, nyebut. Nah, sekarang jangan nyebut apa itu? Lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Ini banyak yang gak ngerti, nyebut apa? Ya. Yang kedua, kalau sudah beres begitu, kemudian diperlihatkan surga. Lihat ayatnya. Yaquluna, mereka para malaikat mengatakan, masih di surat 16 ayat 32. Para malaikat mengatakan, salamun, salam sejahtera bagi kamu. Udkhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surga. Bima kuntum ta'malun, dengan apa yang telah kalian kerjakan. Ini maksudnya apa? Mati aja belum, pada saat sakaratul maut, apakah kita akan menjadi ahli surga? Apakah akan menjadi ahli neraka? Sudah diperlihatkan, Pak. Pada saat itu, maka hampir penelitian, Pak, ada 10 orang yang meninggal, itu yang lihat ke sebelah kanan itu cuma 3 orang, Pak. Kalau ada 100 orang, itu yang melihat ke sebelah kanan itu cuma 30. Tapi insya Allah bapak-bapak di sini, ya, istiqomah, yang akan dilihat ini ke sebelah kanan, melihat amalan-amalan kita. Sebenarnya Bapak yang saya hormati dan dimuliakan, kita ini sih amal, yang tahu kapasitas amal banyak dan tidaknya kan kita, Pak. Berapa puluh kali kita selama hidup ini khatam Quran, berapa juta kali kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah, dan berapa miliar harta yang telah kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang tahu itu kita, Pak. Maka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita ini alangkah mengemisnya. Maka untung ada 2 dan rahmatullah. Apa? Yang pertama adalah rahmat Allah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah ini dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan, ngaji Quran, tasbih, zikir, ibu-ibu dan bapak-bapak yang ngasih air, kemudian kasih takzir. Masya Allah dan rahmatullah. Itu bentuk-bentuk kebaikan terus ada rahmatullah. Nah, maka
diperlihatkan. Kenapa kembali lagi harus dengan takwa? Pada saat itulah diperlihatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat mengatakan, salamun, salam sejahtera, masuklah kalian ke dalam surga bima kuntum ta'malun, dengan apa yang telah kalian kerjakan. Baru kelihatan. Orang yang masuk surga ini hadirin Allah, pertama ya, kalau sudah mendapatkan salam pertama ketika hidupnya saat sakaratul maut, pasti masuk surga. Teman, ketika kita masuk surga, surganya masih dikunci. Siapa para penjaganya? Di surat ke-39 ya, ayat 73 sampai 74 hadirin rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam yang kedua adalah dari para malaikat, terutama dari malaikat Ridwan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa, lihat lagi, akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga zumaron, dalam keadaan rombongan Masjid Al-Furqan dipimpin oleh Ustaz Dedi. Ada rombongan Masjid Al-Ikhlas, rombongan Masjid Baitur Rahman, Baitur Rahim, dan masjid-masjid yang lain. Ini bingung Pak, ke Al-Furqan gak masuk, ke Al-Ikhlas gak masuk, ke Masjid Al-Mujahidin gak masuk. Adanya Allah yang ada di jalan hadirin rahmatullah. Tuh lihat, dia akan digiring menuju dalam surga. Hatta idza ja'uha, sampai mereka ini datang ke pintu surga. Wa futihat abwabuha, dan dibukakan pintu-pintu surga yang 8. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkata juru kunci surga malaikat Ridwan, apa kata dia? Salamun alaikum tibtum. Salam yang kedua, kesuksesan bagi kamu. Perjuangan kamu sudah sampai di sini. Jisamsu, jiwaku sampai surga. Maka supaya Bapak mendapatkan jiwaku sampai surga, harus rumusnya pakai jarum super. Apa jarum super? Jalan di rumah, suka pergi. Ngapain? Dia adalah untuk ngaji, untuk thalabul ilmi, hadirin rahmatullah, untuk jihad, untuk dakwah. Itulah jarum super, hadirin rahmatullah. Salam yang ketiga yaitu dari pencipta dan pemilik surga. Dari siapa? Dari Allah. Surat ke-36 keterangannya Pak. Surat Yasin ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salam sejahtera dari Allah yang Maha Rahim. Diriwayatkan dari Rasulullah, sebab nuzul ayat ini Rasulullah seperti kita sedang berdakwah seperti begini, datang tamu Pak. Duduk, setelah itu berbicara dengan Rasulullah. Nabi umumkan, wahai para sahabatku, siapa di antara kalian yang mau menjamu tamuku? Ada salah sahabat, saya lupa lagi namanya, dan membawa ke rumah. Dia nggak tahu di rumahnya apa, ada makanan kayak kita, apa tidak? Mungkin kayaan kita hadir Rasulullah. Wahai istriku, ini tamu Rasulullah, adakah makanan pada hari ini untuk menjamu tamu? Ada ya, ada. Wahai sahabat, tapi makanan ini adalah buat anak sedang tidur, udah anak tidur aja. Masya Allah, itu orang tersebut disuruh makan Pak. Dia yang punya rumah nggak makan, masa cuma sendok aja kerot-kerot dan beromong. Tuh Pak, berarti kan miskin banget. Beres kemudian dia tidur, dan kemudian sholat subuh, langsung Rasulullah SAW mendapatkan sebuah wahyu. Wahai Muhammad, sampaikan salamku, kata Allah, bagi orang yang sudah berlapar-lapar di waktu malam, dia untuk menjamu. Jadi mohon maaf Ibu, kalau ada tamu langsung minimal kita ini kasih air. Tapi kalau mentang-mentang cerita sendiri ada laki-laki, Pak Ustadz juga suruh masuk. Apalagi dulunya pernah CLBK, cinta lama bisa bersemi kembali, ya tidak boleh. Ya, kalau kita ini biasa ngobrol laki dengan lakinya, minimal lah ada air. Apalagi kalau ada martabat, kan enak ada rahmatullah. Bapak yang saya hormati dan saya muliakan. Nah, ini titik kulminasi kenapa harus takwa. Sebab kita ini akan berakhir hidup ini Pak. Gak tahu yang namanya dia punya pangkat dan jabatan, rakyat jelata, orang kaya. Walaupun dia ini saking kaya yang mempunyai rumah 4 tinggi bertingkat, duitnya sampai dilipat-lipat sampai disimpan di bank muamalah, kendaraan yang 4 cantik, kemudian serba mengkilat. Kadang-kadang dia mempunyai pembantunya ada 4, yang keempat mamat, mohon maaf. Semua hadirin Allah akan ditinggalkan kita.
ini yang akan bawa kendaraan takwa. Ini rahasianya. Kenapa kita ini takwa? Kita akan masuk yaitu nanti di alam barzah. Menurut keterangan menunggu di alam barzah itu lamanya yaitu sampai kiamat terjadi. Kita kan belum tahu kapan kiamat, hadirin rahimahumullah. Waktunya nggak ada yang tahu. Setelah itu kemudian kita akan masuk yaitu di alam barzah. Di alam barzah itu menunggu sampai kiamat terjadi. Ya. Di surah ke-23 ayat 99 sampai 100 semua ada keterangan yang diterangkan. Hatta idza ja'alul maut rabbirji'in. Bahkan dia ini mengatakan orang kafir, kembalikanlah saya ke bumi. La'ali amal solihan, kami ingin melaksanakan amal soleh. Kata Allah, ucapan semacam itu hanya dalih yang diada-ada. Wa min waraihim barjahun ila yaumi yubasun, dan di hadapan mereka ada barjah. Dalam Al-Quran akan barjah itu ada 3. Satu di surat 23 ayat 99 sampai yaitu 100, dan kemudian di surat Ar-Rahman barjahui yauma. Barjah itu artinya tempat, Pak. Keberadaannya yaitu antara dunia dan akhirat, di tengah adalah barjah. Ya, jadi alam gaib dan rahmatullah. Bapak bisa bayangkan orang yang wafat meninggal sejak zaman Nabi Adam belum ada ke akhirat, Pak. Ke akhirat nanti bareng-bareng. Makanya orang lama nanti itu di alam barjah itu menunggu sampai kiamat terjadi. Bapak bayangkan sekali lagi, orang yang wafat sejak zaman Nabi Adam, zaman Nabi Idris, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Hud, zaman Nabi Saleh, sampai sekarang itu masih ada di alam barzah. Belum ada yang pergi ke akhirat. Nanti ke akhirat itu bareng-bareng menunggu kita. Sehingga akan terjadi adhesi dan kohesi. Orang yang ada di alam barzah ingin segera dunia itu hancur, sedang kita yang ada di dunia ingin lama. Tarik-tarikan yang mana buat Pak? Terus kita ini akan menuju yaitu ke mahsyar, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Akan dikumpulkan, Pak. Seluruh status sosial kita ini akan hilang. Ustaz, doktor, kiai, haji, apa akan hilang, hadirin rahimakumullah? Ya mahsyar. Semua hadirin rahimakumullah. Mau laki-laki mau perempuan yang punya persiapan ataupun tidak punya persiapan, maka harus kita ini persiapan di mahsyar. Sudah di mahsyar kemudian kita ini di mizan. Mizan itu apa? Untuk menentukan kualitas kita, puasa kita, sholat kita, Pak, di mizan, di kilo. Contoh, Pak, itu yang namanya emas. Untuk menentukan dia ini emas asli ataupun tidak, di apa, Pak? Dikasih, yaitu dengan air. Air apa, Pak? Air raksa. Setelah itu kemudian dibakar. Nah, kita asli apa enggak? Maka dikasih Ramadan, dibakar, Pak. Maka pengertian Ramadan itu pembakaran dosa. Kalau sampai habis, maka disebut Ramadana. Habis-habisan. Emang dosa apa, Ustaz tadi? Dosa kita selama hidup, terutama adalah selama 1 tahun 11 bulan. Dosa mata, dosa hidung, dosa telinga, dosa hati. Dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali? Dari mana datangnya maksiat? Dari mata masuk ke dalam hati. Dosa semua. Dan mohon maaf, saya di sini yang berdiri ini termasuk lapendos, laki-laki pendosa. Ya. Merasakan yang diterapkan diri kita. Baru kemudian kita ini akan masuk, yaitu menuju sirat. Dalam satu keterangan, Pak, sirat itu adalah tempat kita ini menyeberang titian. Lamanya Ibu berapa? 3.000 tahun. Naik 1.000 tahun, datar 1.000 tahun, turun 1.000 tahun. Saya pernah diundang ke daerah Kulon, Pak, pada Pandeglang yang ada apa namanya Sungai Ciujung. Kata saya, mana nih? Terus Ustaz, terus gimana itu? Ustaz harus nyebrang, Pak, Masya Allah. Atas Pak, di bawah lihat air. Apa mau pakai motor Ustaz? Nggak ada. Apa mau digendong? Jalan aja. Di tengah jalan, Pak, saya nggak bisa jalan, hanya saya ini, Masya Allah, duduk, Pak, sampai ngeranda. Oh, teringat, Pak, bahwa kita juga nanti akan di sini, Pak. Ya, itu baru Sungai Ciujung yang cuma nggak ada 1 kilo, hadirin rahimakumullah. Nanti di akhirat berapa? 3.000 tahun. Maka kalau kita duduk di majelis taklim, kadang-kadang kita panas, kadang-kadang kita ngantuk, tahan, hadirin rahimakumullah. Nanti kita ini akan menuju ke sirat. Apa yang akan menyelamatkan, Pak? Kata Nabi, tidak ada cara lain yang akan menyelamatkan
lakukan selain daripada puasa adalah sholat berjamaah tepat di awal waktu. Yamurru ala sirati kalbarqil khati. Dia akan menyeberang sirat secepat kilat. Nanti orang itu akan berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada yang jalannya seperti kilat cepat sekali, ada yang kaya dia ini seperti kuda. Ya kayak kita aja lah. Ada orang udah adzan baru masuk masjid. Ada orang sudah imam membaca tadi dia sudah 1 rakaat baru datang, namanya masbuk. Bukan mabuk, masbuk dan rahmatullah. Ada orang sudah wirid dan Allahu Akbar. Di zaman Nabi, mohon maaf kalau ada orang kena masbuk walaupun sama Nabi, dia mendapatkan sholat berjamaah, itu dia itu nangis Pak. Berkabungnya itu 1 minggu. Hari ini tiap hari kita masbuk nyengir di rahmatullah. Tuh zaman Nabi. Saking yakinnya mereka. Maka ketika puasa tersebut diperintahkannya di Madinah, bukan di Mekah. Pendidikan selama 13 tahun Rasulullah SAW adalah mendidik tentang iman, tentang yakin kepada Allah. Allah lah zat yang maha pencipta, selain Allah ada disebut makhluk. Allah lah yang memberikan rezeki, selain Allah disebut marjuk. Allah lah malik yang mengatur, selain Allah disebut mamluk. Terus Pak, 13 tahun para sahabat masuk. Sehingga ketika pergi datang ke Madinah, maka diperintahkan di Madinah, mudah sekali dia untuk melaksanakan puasa dan Rasulullah. Jawaban yang kedua, kenapa harus dengan takwa dan Rasulullah? Imam Syauqi memberikan salah satu jazbah kepada kita semua. Tazawwad minat taqwa, fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'isu ila al-fajr. Kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min alilin asa hina min ad-dahri. Persiapkan ibu, bapak semua termasuk saya berbicara dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza janna al-lailu, apabila datang waktu malam tadi, hal ta'isu ila al-fajr. Jangan sampai kita menunggu sampai datangnya waktu fajar atau subuh. Emang kenapa? Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak sekarang Pak orang sehat mati tidak pakai asbab. Sedang nyanyi seorang artis terkenal mati. Orang lagi olahraga Pak, jantungnya kemudian dia nyesek mati. Ada juga orang yang sedang berdiskusi musyawarah di parlemen mati, ada drama kumpul kok. Tuh kedatangannya. Kemarin sudah viral ada orang yang menikah Pak, tinggal beberapa menit lagi naik helikopter, meledak helikopternya, meninggal juga, ada drama kumpul. Kam min sahihin mata min ghairatin. Yang kedua, wa kam min alilin asa hina min ad-dahr. Berapa banyak Pak orang yang sekarang sudah tua renta. Saya sama Bapak udah lama. Banyak nih wajah-wajah lama. Alhamdulillah belum dipanggil juga sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena datangnya kematian kepada kita ini bab datang. Orang sehat Pak di Tanjung Priuk, Masya Allah, kerjanya di ekspedisi muatan kapal laut. Kerjanya di mana? Satpam Pak, sebuah perusahaan ekspedisi muatan kapal laut. Jadi satpam ini kan Pak gampang modalnya. 1, badannya gede, kedua punya kumis Pak, ya, kumis melintang, dada berbulu, tidur selentang, kentut melulu. Dia tidak tahu 10 menit yang akan datang, malaikat akan datang Pak. Sudah beres dia minum susu terakhir. Permisi kepada istrinya, Mbak istriku, abang berangkat. Iya, hati-hati Pak, naik lewat jalan pakai motor hadir romo. Kerjanya setiap ada korektif masuk, dia cuma terus. Gara-gara cuma ketiban Pak sama permen itu mati. Bener sadari di bulan puasa. Permennya Pak yaitu 5 ton. Pecah Pak kepalanya. Ini kisah nyata hadir romo. Istrinya tidak tahu suaminya sudah pecah hadir romo. Tuh datangnya kematian. Jadi kenapa kita harus dengan takwa kepada Subhanahu wa taala dan rahmatullah. Kedua ada satu memberikan satu semangat kepada kita, Luqmanul Hakim, seorang ahli hikmah Pak. Saya lihat dalam tafsir kirain Luqman itu orangnya ganteng atau gimana gitu Pak. Mohon maaf, biasa-biasa saja Pak, pendek, kemudian hitam juga ada rahmatullah ya. Pendek kemudian hitam, menurut saya juga ini orangnya tinggi gitu ada rahmatullah. Ternyata tapi kenapa dimasukkan oleh Subhanahu wa taala? Jangan tersinggung Pak. Saya tidak pernah ingin sama orang ada rahmatullah. Dalam pikiran saya, oh ternyata dia kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inna dunya bahrun amir. Sesungguhnya wahai anakku, dunia ini merupakan lautan yang sangat dalam. Faj'al safinataka taqwallah. Jadikan takwa ini adalah sebagai perahunya. Wahaswahal iman,
dan nahodanya adalah iman. Makanya dengan iman hidup kita ini akan menjadi terarah, dengan ilmu hidup kita akan menjadi mudah, dengan seni gaya hidup akan menjadi indah. Itu Pak. Di ceramah kalau nggak ada seni, nggak indah. Itu ada merem dulu, ada drama kumur. Ini seni. Kita ada drama kumur. Seni membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Murata. Coba kalau baca Alhamdulillahirabbil alamin, Rahmanirrahim. Dan waktu itu kata Bapak, amin. Bentak-bentak ada semua di drama. Kata Luqmanul Hakim, wahai anakku, dunia ini merupakan lautan yang sangat dalam. Jadikan takwanya itu adalah sebagai sapina. Sapina ini Pak, kapal kecil. Maka ada kitab namanya Sapina Tunazah. Dan jadikan keimanannya kepada Subhanahu wa Ta'ala sebagai nahodanya kita ini punya keimanan dan rahmatullah. Kemudian yang ketiga, dan jadikannya layarnya itu ada tawakal kepada Allah dan kata jua supaya kamu ini selamat, kata Luqmanul Hakim. Jadi dengan takwa modal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, dengan takwa ini sebagai satu persiapan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir Pak, di surat An-Naba, ternyata dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala satu kemenangan yang sangat hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Terusin. Hadaiqa wa a'naban wa kawaiba traba wa ka'san dihaqa. Sesungguhnya bagi orang-orang muttaqin Pak, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mafazan, mendapatkan kemenangan. Apa kemenangannya? Hadaiqa wa a'naba, dia akan diberikan kebun-kebun. Dalam tafsirul bayan itu 100 tahun perjalanan. Wa a'naba, dan akan diberikan itu kebun anggur. Wa kawaib atroba, dan akan diberikan siapa Pak? Kawaib itu apa? Gadis-gadis yang masih montok dan sebaya di dalam Allah. Diberikan itu kemenangan dari Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang nanya, Ustaz Adin, yang paling duluan masuk itu apakah istrinya apa laki-lakinya dulu? Yang akan masuk itu Bu dicatat ada istrinya, istri yang soleha, suaminya yang soleh. Tetap yang lebih duluan itu adalah istrinya Pak. Jangan nyangkir 500 tahun Pak. Istri-istrinya lebih dulu masuk surga. Ya. Saking apa? Saking Allah memuliakan para perempuan. Ketika Allah menurunkan ayat tersebut, ada dalam Allah Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil oleh seluruh multi kompleks surga? Ada, dan termasuk kamu, doakan. Dan kedua, ada perempuan. Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha, apabila perempuan tersebut menjaga sholat, melaksanakan puasa Ramadan, wa ata'at li zawjiha, taat kepada suaminya, wa hafizat farjaha, dan menjaga kehormatannya, maka dia masuk surga. Ya, dari pintu mana saja. Tolong ibu dijaga. Nanti suaminya itu belakangan. Ibu setelah direparasi itu mukanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan sebuah salon milik Allah namanya Ma'un Salsabil. Apa Bu? Ma'un Salsabil. Oh, ibu Masya Allah akan bening dan Masya Allah, putih berseri-seri, hidungnya menjadi bangir, menjadi mancung. Kemudian kelihatannya suka ibu apa namanya, seperti kalau kondangan tuh ada yang apa namanya, merah-merah, apa namanya Bu? Blow on apa? Oh, blush on. Masya Allah, dirahmatullah. Oh, sampai suami saja dia nggak begitu mengenali. Tapi itu suami saya. Datanglah wildan mukhalladun, begitu Pak. Wildan itu adalah bukan bidadari, pembantu bidadari yang akan menyambut Bapak. Sementara istrinya lebih dulu. Masya Allah. Bapak lihat ATM-nya, oh ini Masya Allah, ATM-nya udah masuk surga tadi di Samsung. Betul Pak. Masya Allah. Ada siapa? Saya itu pembantu. Kata Bapak, pembantu cakep banget. Coba Bapak yang pernah berangkat ibadah haji naik Garuda, Masya Allah, itu lihat pramugari begitu mungil, Masya Allah, nggak ada yang pantatnya gede, ada rambut. Yang punya pikiran ini, gimana kalau putra yang mau pendidikan? Nah, Bapak yang saya hormati dan saya muliakan, itulah wildan dan mulhalan. Dia membawa, kemudian datang pada menyambut kepada Bapak. Bapak silakan nanti. Istri Bapak itu, saya itu hanya sebagai pembantu saja. Jadi banyak Allah ciptakan Pak.
Kalau bidadari namanya hurul ain. Ya. Maka kemudian istrinya itu, masya Allah, ya, wahai suamiku, kamu memang istriku? Iya suamiku. Bapak tidak percaya saya itu suami. Kenapa kamu jadi cakep? Ada orang nanya kepada saya, Ustaz, yang diceritakan tentang bidadari untuk suaminya, apa saya akan dikasih bidadoro? Tidak. Ibu akan menjadi manusia yang paling tercantik di antara para bidadari. Namanya dirubah oleh Allah menjadi Aina. Apa bunda? Aina. Masya Allah. Di antara 40 ini ibu itu paling cantik dan akan menjadi permaisurinya. Kata suaminya, Masya Allah, betul manggil istri saya. Apa untuk membuktikan betulnya? Maka tertulis Pak di dada istri masing-masing, dibuka, Masya Allah, tercatat nama suaminya, I love you so much. Mudah-mudahan bapak-bapak yang saya hormati dan saya muliakan, apa yang Al-Fakir sampaikan, biasa kan saat subuh itu pada ngantuk kayak, Masya Allah. Mansoma Ramadan, siapa orang puasa Ramadan, suma koma kemudian dia bangun, suma nama kemudian dia tidur, suma koma kemudian bangun lagi, kemudian suma nama tidur lagi, suma koma kemudian bangun lagi, sampai kemudian subuh bangun nanti jam 11:30 mandi. Habis duhur bukan baca Al-Quran, tidur lagi. Asar mandi lagi, tidur lagi. Bahwa minal musyrik, dia ada termasuk kelompok abasyuri. Oh, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Tidur sekitar saja di ruang kumul. Jangan kita termasuk kelompok orang yang Abu Nawas. Memang kata Ustaz, kata ada tidurnya orang yang berpuasa ini termasuk ibadah. Wah, Masya Allah. Ibadah yang mana di rahmatullah? Ya sekedar saja kita duhur menjelang duhur boleh bahan di rahmatullah. Mentang begitu dari subuh sampai duhur, duhur kemudian tidur lagi. Dasar bukan baca Quran, tidur lagi ada rahmatullah. Puasa itu memakruh. Mentang-mentang ada terawih, memang betul ketimbang kita ngomongin orang tidur saja, baca Quran, zikir dan rahmatullah. Ya, jangan termasuk kelompok abasyuri. Semoga ibu bapak yang dirahmati Subhanahu wa taala, insyaallah perjuangan kita dalam bulan suci Ramadan ini masih jauh dari rahmatullah, masih nanjak Pak, Masya Allah. Tadi tanjakan sengaja berdatang, baru turun dari rahmatullah. Mudah-mudahan berikan usia umur panjang barokah di dalam rahmat Subhanahu wa taala. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Alhamdulillah masjid sudah selesai. Teringat pada saat itu ada lagi hujan, saya bagian ceramah di sini hadir rombongan curcol di mana-mana ke saya. Udah, alhamdulillah sekarang ini bukan curcol sekarang, alhamdulillah dingin hadir rombongan. Nah, ini adalah keberkahan doa ibu bapak semua. Semoga yang telah menyumbangkan untuk namanya masjid Jariah ini dibalas oleh Subhanahu wa taala. Sama-sama kita doa dan insyaallah juga bahwa surat ini Pak nanti disebarkan karena nanti pada tanggal 24 Maret itu ada santunan ya sebanyak 622 di Rampung sana di kampung. Kita biasa 1 tahun mohon bantuannya kepada bapak-bapak di sini. Semoga diberkahi, nanti dibagikan sama Pak Ketua. Sudah menjelang lebaran boleh nanti saya kesini di Rampung. La hadiniya wa la qulidatin sholiha al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mannu wa lakal syukru wa lakal fadlu wa ni'mas sultan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Ya Allah ya Tuhan kami, segala puja, segala puji kerajaan langit dan bumi adalah milik-Mu. Sampaikan salawat dan salam kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami.
Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah, terutama dosa kami kepada tetangga kami, kepada orang tua kami. Mulut kami pernah menyakiti, bahkan mata kami pernah memicingkannya. Kedua orang tua kami yang telah terbujur kaku ada di alam barzah, sayangilah ya Allah seperti mereka menyayangi kepada kami di waktu kecil. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah anak kami, keturunan kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah ya Tuhan kami, angkatlah harkat derajat dari keluarga kami. Ada yang menjadi alim dan alamah, para penghafal Al-Quran dan Sunnah. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkan usia kami ya Allah di dalam taat. Lindungilah kami semua umat Islam yang ada di Indonesia khususnya, dan umat Islam di seluruh penjuru dunia ya Allah, dari berbagai macam musibah dan bencana ya Allah. Ya Allah, perkenankanlah doa kami sebagaimana Engkau telah memperkenankan doanya para nabi, doanya para sahabat, doanya para tabi'in, doanya para ulama wal amilin, dan doanya wali-wali Engkau ya Allah. Perkenankanlah doa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk senantiasa taat kepada Engkau. Berikanlah istiqomah kepada kami untuk senantiasa melaksanakan sholat. Bangunkanlah hati kami ya Allah untuk supaya kami bisa tahajud, membaca Al-Quran dan zikir. Ya Allah ya Tuhan kami, apabila Engkau menentukan ajal kami yang terakhir, peluit berbunyi nyaring tandanya bahwa kami akan menghadap kepada Engkau, wafatkanlah kami dalam husnul khatimah. Wafatkanlah kami dalam husnul khatimah. Wafatkanlah kami dalam husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan dua kafarat majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam.